Shalom, kembali lagi di channel Kelapa Sukacita. Di kesempatan yang berbahagia gini, kita akan membagi atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke darat-Mu Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik, yang menjaga kami tiap-tiap hari. Bapa, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami mohon ya Tuhan, untuk Roh Kudus-Mu hadir, tuntun dan bimbing kami dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Iya. Dan bacaan kita yang akan kita renungkan bersama pada hari ini yaitu terdapat dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang pertama. Dengan judul atau perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku lah pengusahanya. Tema perenungan yang saya ambil untuk kita renungkan pada hari ini yaitu tinggal di dalam Kristus berbuah bagi kemuliaan Bapa. Ya, kita sering dengar perumpamaan tentang seorang petani yang menanam pohon buah. Petani tidak hanya menanam lalu pergi begitu saja. Ia memiliki harapan besar kelak pohon itu akan menghasilkan buah yang melimpah, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun harapan itu tidak akan terwujud jika petani itu hanya duduk diam dan menunggu. Ada upaya atau kerja keras yang harus dilakukan petani agar pohon itu dapat bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang berkualitas. Dengan demikian pula dengan kehidupan kita, orang yang telah diselamatkan, Yesus Kristus lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Atau kita dipanggil bukan hanya untuk hidup dan mengisi hari-hari tanpa makna. Lebih dari itu, kita dipanggil untuk menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah yang bagaimana? Buah yang memiliki atau buah yang memuliakan nama Tuhan. Buah yang menjadi berkat bagi sesama. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya untuk menggambarkan kita dengan Tuhan. Ia adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Agar ranting-ranting dapat menghasilkan buah, ada beberapa proses yang harus dijalani dan beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama, dibersihkan. Mengapa setiap ranting yang berbuah akan dibersihkan oleh Bapa? Proses pembersihan ini tidak selalu menyenangkan. Kadang ada banyak tantangan yang kita hadapi, ada kesulitan, ada kekhawatiran, dan bahkan rasa sakit. Namun, ingatlah bahwa semua itu bertujuan baik. Tuhan ingin memurnikan kita, menghasilkan segala sesuatu yang mengalami pertumbuhan rohani. Firman Tuhan yang setiap hari kita dengar dan kita renungkan, itu adalah alat Tuhan untuk dipakai Tuhan untuk membersihkan hati dan pikiran kita. Tahap yang kedua yaitu tinggal di dalam Dia. Setelah dibersihkan, tahap selanjutnya kita tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Kita setia kepada Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia dalam segala hal. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, melainkan kita berserah kepada kuasa-Nya. Yesus sendiri berkata bahwa di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia, semua usaha, semua kerja keras kita akan menjadi sia-sia kalau kita tidak berpegang pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, berbuah yang banyak. Jika kita sudah dibersihkan dan kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah yang banyak. Buah itu bisa berupa kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Buah ini juga bisa berarti perbuatan kita yang baik, pelayanan tentang Kristus, dan segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Mengapa kita perlu diingatkan untuk berbuah yang banyak? Karena seringkali kita terlalu nyaman dengan status kita. Kita sudah merasa cukup dengan dibersihkan saja dan tinggal di dalam Dia, tetapi kita lupa untuk menghasilkan buah. Kita sudah tahu firman Tuhan, sudah meyakini kebenaran, tetapi kita tidak mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terlalu sibuk dengan kesibukan kita sendiri, dengan urusan duniawi, sehingga kita
mengabaikan panggilan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Padahal melalui buah-buah yang kita hasilkan, orang lain dapat melihat kemuliaan Tuhan dan kemuliaan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Mereka dapat merasakan kasih dan mengalami kuasanya, dan akhirnya kita ikut memuji namanya. Itulah tujuan utama kita hidup di dunia ini, mempermuliakan nama Bapa di surga melalui perbuatan kita. Ingatlah, ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang. Tetapi kita jangan seperti ranting yang demikian. Marilah kita terus berjuang untuk menghasilkan buah yang banyak, buah yang berkualitas, buah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman ini menjadi terang bagi langkah kami dan membimbing kami dalam setiap keputusan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami, kepadamu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.